Pemanfaatan tentu kita inginkan seluruhnya di-store ke rekening umum kas negara, untuk selanjutnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan ini menjadi bagian dari PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Pada hakikatnya tentu masyarakat ini sekarang, apalagi sekarang, ini sangat-sangat dinamis, di mana proses sosialnya mengalami perubahan yang sangat cepat. Guna mengimbangi kedinamisan masyarakat, aturan pemanfaatan BMN juga tentu harus responsif terhadap perubahan. Agar tentu aturan pemanfaatan BMN tetap mengutamakan, prinsipnya harus mengutamakan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu perlu penjaringan ide-ide baru dalam bentuk tulisan. Dan kita harapkan dari mahasiswa yang kita harapkan menjadi generasi muda, generasi terdepan dan menjadi pengganti, dan relatif sekarang tentunya sangat dominan komposisi generasi muda, baik Gen Z maupun milenial, itu menjadi komposisi yang terbesar dan menjadi berkah demografis tentu bagi kita semua. Dan ini yang kita harapkan, ide-ide inovasi dari anak-anak muda ini itu bisa dituangkan dalam satu tulisan, artikel, dan nantinya mudah-mudahan itu akan membantu kami di Direktorat Jenderal Keuangan Negara dalam rangka pemanfaatan BMN. Jadi DJKN sebagai Distinguished Asset Manager di masa depan. Dan saya yakin dengan acara lomba penulisan artikel terkait dengan pemanfaatan BMN ini, nantinya saya yakin ada ide-ide brilian dari para mahasiswa generasi muda kita terkait dengan pemanfaatan BMN. Dan saya harapkan juga mungkin adik-adik ya, ini bebas saja, gitu kan ya, free saja. Kira-kira menurut adik-adik mahasiswa, anak-anak mahasiswa, BMN atau kekayaan negara, gitu kan ya, ini harus diapakan biar nanti bermanfaat bagi sebesar kemakmuran rakyat Indonesia, gitu kan. Nah, bagaimana ide itu tertuang, dan siapa tahu nanti mungkin menjadi salah satu mekanisme pemanfaatan aset dan menjadi masukan dan rekomendasi bagi perbaikan pengelolaan dan pemanfaatan aset di masa depan. Adik-adik dan anakku mahasiswa yang berbahagia, sekali lagi silakan memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Ini masih ada waktu, dan saya inginkan adik-adik yang hadir di hari ini lewat webinar tentu memberikan informasi gitu kan ya ke teman-teman lainnya untuk mengikuti lomba penulisan artikel ini. Dan karena nanti adik-adik yang bisa hadir di webinar ini ada 2 ya, silakan berdiskusi dengan narasumber yang kompeten di bidangnya, mulai dari substansinya sendiri terkait dengan pemanfaatan aset yang berlaku sekarang, nanti akan disampaikan oleh Mas Lutfi. Nah, itu tanyakan saja ya, adik-adik kira-kira yang sekarang berlaku apa, kemudian di benak adik-adik semua ini, anak-anakku ini, kira-kira yang wah, ide-ide seharusnya seperti ini nih pemanfaatan aset. Nah, itu nanti tuangkan dan penulisan. Nah, untuk bagaimana cara menulis yang baik, saya yakin adik-adik sudah sangat paham sehari-hari menulis gitu, karena baik laporan, tugas kuliah, nanti mungkin pembuatan skripsi, tapi nanti kami sediakan juga bagaimana cara menulis artikel yang baik. Nanti Pak Kiki akan menyampaikan gitu kan, seperti ini. Sekali lagi terima kasih untuk hadiran ya, dan saya harapkan sekali lagi ini terus disampaikan ke teman-teman lainnya untuk ikut itu lomba penulisan artikel terkait dengan pemanfaatan BMN. Teman-teman juga panitia dan teman-teman kantor DJKN baik di Kanwil maupun di KPKNL, baik di Lampung maupun tempat lain yang hadir juga, tolong diinformasikan ke mahasiswa di sekitar Bandar Lampung tentunya ya, karena ini kami masih terbatas di Bandar Lampung karena nanti memang pada saat ini ada acara offline-nya gitu kan ya, sehingga memang sebatas di Kota Bandar Lampung terlebih dahulu gitu. Untuk selanjutnya mungkin di lain waktu kita akan perbesar lomba penulisan ini, misalnya satu provinsi dan sebagainya.
Yang jelas banyak perguruan tinggi kan di Kota Bandar Lampung ini, dan tentu yang saya harapkan dari puluhan ribu mahasiswa yang ada, ya kalau 10% atau 5% ikut saja, ini sudah ratusan artikel ya seharusnya masuk gitu kan ya. Tapi kita target tentu puluhan lah ya artikel yang bisa masuk, dan kami akan seleksi, dan saya yakin diantaranya nanti ada yang ide brilian yang akan direkomendasikan untuk perbaikan proses mekanisme pemanfaatan BMN yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan ini tentunya ya. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan nanti dengan pembukaan hari ini dapat lebih memahami isu-isu terbaru di pembuatan BMN, ya kan. Sekali lagi nanti akan keluar ide-ide bagus. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk narasumber juga yang internal kami yang nanti akan memberikan apa insight ke adik-adik semua. Terima kasih, semoga selalu sehat. Acara hari ini dicatat sebagai amal baik bagi kita semua. Kemudian nanti untuk penulisan artikel ada diberikan kelancaran, kemudahan, dan banyak ide-ide yang brilian yang keluar. Kemudian prosesnya juga berjalan lancar nantinya untuk penilaian dan sebagainya sampai dengan pengumuman siapa pemenangnya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dudung atas sambutannya. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, webinar hari ini merupakan rangkaian kegiatan dari Lomba Menulis Artikel Mahasiswa yang diadakan oleh Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu dengan pesertanya mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi sekota Bandar Lampung. Tema Lomba Menulis ini yaitu Aset Kita Punya Kita dengan subtema pemanfaatan barang milik negara untuk pembangunan nasional. Kegiatan webinar ini diadakan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi para mahasiswa-mahasiswi mengenai tema yang ditentukan dalam lomba menulis ini. Pagi ini telah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa dan juga kompeten yang akan menambah wawasan dan pemahaman teman-teman sekalian. Jangan khawatir, rekan-rekan nanti bisa bertanya ke narasumber juga di sesi tanya jawab. Silakan rekan-rekan untuk bisa aktif selama acara berlangsung. Nah, sebelumnya kami mengingatkan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah hadir di webinar pagi ini, nanti untuk mengisi daftar hadir pada link yang akan disampaikan di akhir acara. Jadi kami harapkan Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa mengikuti acara sampai selesai. Sebelum ke narasumber, kami mohon kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk bisa membuka kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman, silahkan dibuka dulu kameranya. Siapkan pose terbaiknya. Baik, kepada panitia kami mohon bantuannya untuk bisa dilakukan screenshot-nya. 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah bersedia untuk membuka kameranya. Baik, kita langsung ke acara inti. Kita ke narasumber yang pertama yang akan menyampaikan materi terkait pemanfaatan barang milik negara untuk pembangunan nasional. Kita sambut bersama Kak Lutfi Nur Hasbi, penyaji data pengelolaan KN Negara 1 Senior Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu. Kak Lutfi ini lahir di Surakarta pada tanggal 13 Juli 1992, menempuh pendidikan di Diploma 3 STAN tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan S1-nya di Manajemen Universitas Terbuka pada tahun 2019. Baik, kepada Kak Lutfi, kami silahkan. Baik, terima kasih Kak Anggit. Izin suara saya terdengar ya? Oke, saya izin share screen dulu, teman-teman semua ya. Ini sudah bisa terlihat Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman sekalian pada pagi ini
saya akan menyampaikan sedikit paparan terkait dengan apa itu BMN dan pemanfaatan BMN. Nah, sebelum kita melangkah ke materi terkait dengan pemanfaatan BMN, nah di sini kita apa aja sih yang akan dibahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama, yakni sekilas pengertian BMN, kemudian konsep mengenai pengelola dan pengguna barang, kemudian sekilas tentang penatausahaan BMN, siklus pengelolaan BMN, optimalisasi BMN, dan pemanfaatan BMN. Langsung saja teman-teman sekalian. Nah, di sini ada tentang konsep pengelola dan pengguna barang. Oh, sebentar. Saya stop share screen dulu. Bentar. Bentar. Nah, bentar. Bentar, ada yang kurang. Screen lagi. Oke. Nah, ini sudah bisa kelihatan ya, teman-teman sekalian. Eh, yang pertama, kita harus memahami apa itu BMN. Nah, barang milik negara itu dalam Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan yang sah. Nah, kemudian perolehan yang sah itu apa sih? Nah, perolehan yang sah itu yang pertama adalah barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan, kemudian barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak, yang ketiga barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, di situ jadi sudah jelas teman-teman sekalian bahwa BMN itu adalah barang yang diperoleh dari beban APBN atau dari peraturan dan perundang-undangan serta putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, teman-teman sekalian, setelah sekilas nih paham terkait dengan BMN itu apa sih? BMN itu adalah barang milik negara. Nah, di situ tentu ada konsep mengenai pengelola dan pengguna barang. Nah, seperti yang telah disebutkan oleh Bapak Dudung tadi, di situ dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2004 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, disebutkan bahwa Menteri Keuangan adalah pengelola barang dan Menteri Pimpinan Lembaga merupakan pengguna barang. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa di sini ada Presiden mendelegasikan kewenangan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola barang dan Menteri Pimpinan Lembaga sebagai pengguna barang. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, kementerian-kementerian atau lembaga itu memiliki kantor vertikal
yakni perpanjangan tangan dari kementerian-kementerian atau lembaga yang melaksanakan tugas dari kementerian tersebut di daerah. Nah, itu disebut dengan satuan kerja atau satker. Nah, kemudian kewenangan dari Menteri Keuangan sebagai pengelola barang itu didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yakni kami. Nah, selanjutnya teman-teman untuk lebih dalam memahami terkait konsep satuan kerja dan penatausahaan BUMN, tadi kita udah bahas sedikit nih terkait dengan pengelola dan pengguna barang. Nah, sekarang kita mau memahami terkait dengan satuan kerja dan penatausahaan BUMN. Jadi, teman-teman sekalian, dalam penggunaan barang milik negara, itu satuan kerja tadi yang telah saya sebutkan, nah di sini ada penjelasannya. Satker atau satuan kerja berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor pusat Kementerian Negara atau lembaga yang lokasinya dapat berada di pusat dan atau di daerah. Nah, ini contoh-contohnya banyak teman-teman sekalian. Bisa kita lihat seperti teman-teman dari kepolisian, kejaksaan, kemudian pengadilan, itu kan ada setiap daerah punya kantor masing-masing. Nah, kantor itulah yang sebenarnya disebut dengan satuan kerja. Teman-teman sekalian mungkin tidak awam dengan konsep akuntansi, entitas akuntansi. Nah, misal kita punya perusahaan. Di situ perusahaan itu punya laporan keuangan, laporan laba rugi, semuanya itu di-capture dalam satu laporan keuangan. Nah, di sini konsep dengan satuan kerja itu kurang lebih juga sama. Teman-teman satuan kerja ini juga punya laporan keuangan. Di laporan keuangan itu nanti meng-capture BUMN, aset atau barang milik negara itu dari satuan kerja mereka masing-masing. Nah, sebagaimana kita lihat dalam piramida ini, teman-teman sekalian, sebentar. Di sini ada gambar piramida. Di situ ada UAKPB, UAPPBW, UAPPB eselon 1, E1 atau UAPB. Nah, di sini itu maksudnya apa sih? Nah, UAKPB itu adalah unit akuntansi kuasa pengguna barang. Nah, di situ jadi dari menteri sebagai pengguna barang kemudian dikuasakan ke satuan kerja itu disebut dengan kuasa pengguna barang. Jadi menteri sebagai pengguna barang dikuasakan lagi ke satuan kerja. Jadi sebutannya kuasa pengguna barang. Nah, dari kuasa pengguna barang itu mereka melakukan penatausahaan, yakni penggunaan, terus pencatatan, kemudian pemeliharaan. Nah, dan di akhir tahun nanti satuan kerja juga membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu kemudian akan dikumpulkan kepada koordinator wilayah atau kantor wilayah dari kantor-kantor atau satuan kerja tersebut. Nah, dari koordinator wilayah atau kantor wilayah itu, nah itu disebut dengan UAPPBW. Nah, ini unit akuntansi pembantu pengguna barang tingkat strip W ini tingkat wilayah gitu maksudnya. Nah, jadi koordinator wilayah ini atau UAPPBW ini kemudian mengumpulkan nih laporan keuangan dari teman-teman satuan kerja ini, nanti kemudian dilaporkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi, yakni eselon 1 kementerian, yang yakni disebut dengan unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon 1. Nah, kemudian dari eselon 1 yang ada di kementerian-kementerian itu akan di-capture lagi nih di tingkat kementerian. Di tingkat kementerian ini disebut dengan unit akuntansi pengguna barang. Nah, dari laporan keuangan dari kementerian-kementerian kemudian akan di-capture lagi menjadi LKPP namanya teman-teman. Nah, disitulah masuknya laporan pemerintah kita itu dari tingkat yang paling rendah, yakni tingkat satuan kerja. Nah, selanjutnya kita bicara soal
pencatatan dan penggolongan BMN. Teman-teman sekalian mungkin pernah dengar cerita-cerita lama terkait dengan eh, meja gitu atau motor gitu dibawa pulang padahal plat merah, atau meja, kursi, terus lemari gitu dibawa pulang, terus wah ini lemari dari kantor. Nah, izin teman-teman sekalian, kasus-kasus seperti itu saat ini kayaknya udah nggak ada lagi, karena memang kasus-kasus seperti itu ya kayaknya kasus-kasus lama ya. Nah, kalau sekarang teman-teman di satuan kerja itu sudah mulai sangat sangat rapi dan lebih baik dalam melakukan pencatatan dan penggolongan. Kayaknya di tahun 2000-an itu udah nggak ada lagi yang kayak gitu. Jadi di sini teman-teman sekalian, barang milik negara itu dicatat dan kemudian ditata usahakan oleh masing-masing satuan kerja. Nah, dalam pencatatannya sesuai dengan PMK 29 tahun 2010 tentang penggolongan dan kodifikasi BMN, secara garis besar BMN itu dapat terbagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama persediaan. Nah, persediaan itu apa sih gitu? Persediaan itu contohnya kayak satu kantor nih, beli pena, kertas, terus kayak alat pel atau mungkin baterai jam atau sebagainya. Nah, itu termasuk BMN, hanya saja dia dimasukkan ke dalam kategori persediaan atau barang habis pakai. Nah, barang habis pakai atau persediaan itu biasanya dalam 1 tahun berjalan, dia masa manfaatnya dia tidak lebih dari 1 tahun, karena jadi dia BMN yang digunakan untuk operasional. Jadi dalam 1 tahun itu habis, nanti dia di pengadaan lagi gitu. Jadi dia BMN yang nilainya tuh kecil gitu dan biasanya hanya digunakan dalam 1 tahun nih gitu. 1 tahun habis gitu, 1 tahun habis seperti kertas, tinta, pena, buku gitu. Nah, kemudian yang kedua itu tanah. Nah, tanah ini ya sebagaimana teman-teman tahu, tanah ini tanah yang di atasnya bisa didirikan bangunan atau digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi. Jadi bukan tanah yang dijual untuk uruk, bukan, tapi tanah yang bisa didirikan didirikan untuk bangunan. Kemudian yang ketiga peralatan dan mesin. Nah, peralatan dan mesin ini apa aja? Peralatan dan mesin itu adalah barang milik negara yang sifatnya ya seperti peralatan dan mesin, contohnya komputer, printer, kendaraan bermotor, terus genset dan sebagainya, atau mesin fotokopi gitu. Nah, kemudian yang keempat bangunan dan gedung. Nah, bangunan dan gedung ini dia ya seperti bangunan gedung, kantor, rumah dinas gitu kan. Terus asrama, pagar juga masuk ke sini, gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kelima, jalan, jaringan, dan irigasi. Nah, teman-teman sekalian, jadi ternyata jalan, kemudian irigasi, itu juga dicatat, jembatan, itu masuk dalam kategori sini, teman-teman sekalian. Kemudian yang keenam adalah aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya ini kayak apa sih? Contoh, teman-teman, aset tetap lainnya itu bisa adalah aset yang sebenarnya dia bisa dimasukkan ke kategori ya 5 kategori yang sebelumnya, tapi dia memiliki kategori atau karakteristik yang unik. Contohnya software. Itu kan biasanya teman-teman kalau kita punya pengadaan antivirus atau Microsoft Word untuk ngetik itu Microsoft Office gitu. Nah, itu biasanya bisa masuk ke situ lisensi, atau mungkin teman-teman ada kantornya yang punya ikan gitu. Nah, itu bisa dicatat di situ. Itu termasuknya ke aset tetap lainnya. Nah, teman-teman sekalian, dalam mencatat itu tentu saja kita tidak bisa asal mencatat. Jadi sesuai PMK 29 tahun 2010 ini, itu di situ, nah saya kasih contoh di bagian bawah, itu kita misal mau mencatat gedung kantor. Nah, dalam mencatat gedung kantor ini, kita bisa melihat daftarnya, nanti ada kodenya.
Nah, contohnya di sini kode gedung kantor itu 40101010101. Nah, itu sudah ada bakunya teman-teman sekalian. Itu namanya bangunan gedung kantor permanen. Jadi selain BMN, barang milik negara, nah itu yang barang yang dibeli dari APBN atau perolehan lainnya yang sah. Kemudian barang milik negara itu digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dan digunakan dan ditata usahakan oleh satuan kerja yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian di sini dalam penata usahanya juga dicatat sesuai dengan penggolongan BMN dalam peraturan Menteri Keuangan. Kemudian teman-teman sekalian, nah fungsi utama BMN itu sebenarnya fungsi utama BMN itu hanya satu, yakni untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi masing-masing kementerian lembaga. Nah, tugasnya apa aja? Ya banyak, teman-teman sekalian. Itu tergantung pada kementerian lembaga. Ada yang tugasnya memberi pelayanan kepada masyarakat. Nah, misalnya kantor kepolisian itu didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, atau mungkin Disnaker Trans. Nah, itu juga dia bisa memiliki BMN yang memang nanti berkaitan dengan penyaluran tenaga kerja dan transmigrasi. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah memahami terkait dengan barang milik negara, terus siapa yang menggunakannya, terus bagaimana sih dicatat BMN itu. Nah, kita masuk ke bagian siklus pengelolaan BMN. Jadi BMN itu sebenarnya ada siklusnya. Jadi mulai dari perencanaan sampai dengan bagaimana barang milik negara itu dihapuskan atau misal udah nggak bisa dipakai lagi nih, itu udah nggak ekonomis, misal mobil udah usang. Nah, itu ada mekanismenya juga teman-teman sekalian. Di sini bisa dilihat mulai dari perencanaan kebutuhan yang di dekat panah merah itu sampai dengan berputar penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, sampai dengan penghapusan. Nah, saya mau cerita dikit di sini ada siklusnya di sini. Ini sama aja, tapi yang di sini mungkin lebih rumit. Nah, akan tetapi di sini tetap saya sajikan guna penjelasan kepada teman-teman sekalian. Nah, sebagaimana bisa kita lihat di sini ada perencanaan BMN. Nah, ini adalah titik awal dari adanya BMN itu. Nah, di sini perencanaan BMN, mulai dari perencanaan BMN, misal kantor nih, kantor kami, kantor wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu ingin sebentar, di sini ingin mengadakan pembelian kendaraan karena kendaraan sebelumnya sudah usang. Nah, dari perencanaan BMN, kemudian kami melakukan perencanaan penganggaran dari APBN. Kemudian setelah APBN itu ada nih dananya, kami dapat dana dari pusat, kemudian kami beli mobil. Nah, BMN berupa mobil, berupa kendaraan roda 4. Kemudian ditetapkan status penggunaannya pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, kepada Satker gitu kan, satuan kerjanya Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Nah, di sini teman-teman sekalian, itu BMN itu akan kami gunakan. Nah, jadi akan kami gunakan, BMN itu digunakan, terus ditata usahakan, dilakukan pengawasan dan pengendalian, dilakukan pengamanan dan pemeliharaan. Pengawasan dan pengendaliannya gimana? Nah, terus penata usahanya gimana? Nah, penata usahaan itu sudah kita sampaikan tadi, ya ini dicatat, kemudian dilaporkan dalam laporan keuangan, kemudian kita lakukan pengawasan dan pengendalian apabila digunakan untuk selain tugas dan fungsi. Nah, itu nanti kita bisa tahu, oh ternyata kendaraannya digunakan selain tugas dan fungsi gitu. Kemudian di sini ada pengamanan dan pemeliharaan. Nah, itu kita simpan, kita jaga, kita rawat, kita lakukan servis berkala. Nah, kemudian misal di sini kendaraan kita
kita punya kendaraan roda 4 tadi. Nah, kemudian ada teman-teman dari pemerintah daerah yang ingin melakukan peminjaman. Nah, itu bisa dilakukan dari pemanfaatan. Nah, manfaatan itu jenisnya apa aja? Sewa, pinjam pakai, BGS, BSG, KSP, dan KSPI. Nah, ini apa aja sih maksudnya? Nah, nanti kita akan masuk lebih dalam. Misal nanti ada pinjam pakai. Nah, itu pemerintah daerah bisa nih manfaatan dari situ. Dari pelaksanaan pinjam pakai. Jadi, teman-teman dari pemerintah daerah bisa nih minjem kendaraan kita. Nah, kemudian kendaraan itu misal sudah lebih dari 7 tahun. Kalau sesuai aturan akuntansi, akuntansi di kita, akuntansi instansi itu masa manfaat dari kendaraan itu 7 tahun. Jadi untuk dilakukan penghapusan atau penjualan itu minimal 7 tahun atau dalam keadaan rusak berat. Nah, contohnya misal kendaraan kita udah 10 tahun nih, terus mau dilakukan, kita mau beli lagi tapi kan kendaraannya itu masih ada, cuman meskipun masih ada udah nggak bisa dipakai gitu kan, udah dalam keadaan rusak berat. Nah, jadi di situ bisa dilakukan pemindah-tanganan dengan cara penjualan, hibah, tukar menukar, atau penyertaan modal pemerintah. Nah, dalam kasus ini misal kendaraan kita dijual gitu kan, nah itu dijual, kemudian laku, kita lakukan penghapusan. Kemudian setelah penghapusan kita mutar di sini, kita tata usahakan lagi, baru kita perencanaan BUMN yang baru. Jadi siklusnya itu selalu berputar teman-teman sekalian. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita tadi sudah bahas nih, fungsi utama barang milik negara itu adalah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Akan tetapi teman-teman sekalian, kita mengenal optimalisasi BUMN sesuai peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2022, ya ini perubahan dari peraturan pemerintah tahun peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014. Nah, di sini dikenal dengan optimalisasi BUMN. Nah, jadi di situ teman-teman sekalian bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah itu pasti ada nih kondisi di mana misal ada barang milik negara berupa tanah dimiliki oleh sebuah satker, sebuah satuan kerja. Nah, di situ tanah itu ternyata ada nih sisanya, ada misal luasnya 2000 meter persegi yang digunakan untuk pembangunan gedung kantor itu 500 meter. Kemudian untuk parkir 1000 meter. Nah, jadi masih ada sisa tuh. Jadi di situ kita bisa nih masuk optimalisasi teman-teman sekalian. Atau contoh ada satuan kerja yang punya BUMN berupa tanah. Tadinya itu tanah itu adalah hibah dari masyarakat setempat, misal dari warga yang ingin memberikan tanah kepada dari warga kepada pihak kepolisian misal untuk dibangun pos polisi gitu karena di daerah tersebut rawan. Nah, itu ternyata dalam beberapa tahun itu belum dibangun pos polisi contoh gitu kan. Nah, di situ ada barang milik negara yang memang belum digunakan untuk tugas dan fungsi. Nah, apabila BUMN itu digunakan untuk tugas dan fungsi ya berarti memang itulah gitu digunakan untuk tugas dan fungsi. Akan tetapi apabila tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi itu bisa masuk ke dalam 3 skema ini teman-teman yang ada di dalam bracket, yaitu pertama bisa dilakukan pemanfaatan BUMN, kemudian bisa dilaksanakan pemindah tanganan BUMN, dan kemudian bisa diserahkan kepada pengelola barang melalui mekanisme BUMN idle. Nah, kemudian kalau misal nih ada tanah yang benar-benar full tidak dimanfaatkan atau tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi atau TUSI, itu bisa nih dimanfaatkan atau diserahkan kepada pengelola barang. Akan tetapi kalau memang dipindah tangankan, itu biasanya kalau untuk tanah itu diprioritaskan untuk
diserahkan kepada pengelola barang atau dilakukan pemanfaatan. Kecuali tanah itu memang tidak sesuai dengan peruntukan. Contohnya sesuai tata ruang dari pemerintah daerah, daerah tanah itu memang tidak cocok nih untuk dibangun yang saat ini ada. Contohnya ada tanah yang dimiliki oleh teman-teman di lapas gitu kan. Lapas itu kan mohon maaf ya, itu di situ ada penjara dan di situ juga ada tahanan gitu kan. Nah, sedangkan di sekitar tahanan itu isinya rumah-rumah warga. Nah, karena dirasa kurang cocok, oleh karena itu pemerintah daerah menghibahkan nih kepada kita untuk dibangun lapas yang baru, kemudian yang lama itu bisa kita lakukan tukar-menukar dengan pemerintah daerah gitu. Contohnya seperti itu. Nah, kalau pemanfaatan yaitu tadi, misal ada tanah yang tidak digunakan itu bisa dilakukan pemanfaatan atau diserahkan kepada pengelola barang. Nah, di sini kita masuk ke skema pemanfaatan teman-teman sekalian. Skema pemanfaatan itu pada umumnya ada 6, yakni pemanfaatan BUMN melalui sewa, yakni dilakukan sewa kepada pihak lain, KSP, kerjasama pemanfaatan, BGS atau BSG, bangun guna serah atau bangun serah guna, kemudian ketupi, pinjam pakai, dan KSPI, kerjasama penyediaan infrastruktur. Oke, teman-teman sekalian, di sini kita bisa lihat gambaran umumnya. Nah, sebelum masuk ke gambaran umumnya, kita lihat prinsipnya dulu. Jadi prinsip umum pemanfaatan BUMN atau barang milik negara itu, yang pertama, dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Karena pada dasarnya fungsi utama BUMN itu adalah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Kemudian tidak mengubah status kepemilikan BUMN. Jadi kalau dimanfaatkan itu kepemilikannya tetap nih punya pemerintah, bukan pas dimanfaatkan nanti pindah ke yang memanfaatkannya. Jadi enggak, tetap punya pemerintah. Kemudian yang ketiga dilakukan terhadap BUMN yang telah mendapat penetapan status penggunaan. Yang keempat, pemeliharaan dan pengamanan BUMN menjadi tanggung jawab mitra pemanfaatan. Jadi ketika BUMN itu dimanfaatkan, itu pemeliharaan dan pengamanan BUMN itu jadi tanggung jawabnya yang memanfaatkan. Kemudian penerimaan negara dari pemanfaatan itu disetor seluruhnya ke kas negara. Kemudian BUMN yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan. Kemudian penilaian dalam rangka pemanfaatan BUMN dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik. Kemudian pengelola barang dapat memberikan bantuan dan dukungan dalam rangka menyiapkan pemanfaatan BUMN. Dan pemanfaatan dapat dilakukan dalam rangka penyediaan infrastruktur. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita udah bahas prinsip pemanfaatan BUMN. Kemudian kita sekarang bahas gambaran umum dari masing-masing ke-6 jenis pemanfaatan tersebut. Sebentar. Nah, di sini ada sewa nih. Sewa itu mitranya bisa perorangan, BUMN atau BUMD, badan usaha lain, dan unit penunjang pemerintah. Objeknya itu apa aja? Yakni tanah dan atau bangunan atau selain tanah dan bangunan. Misalnya tadi kita punya bus nih BUMN, tapi terus kemudian bisa nih disewakan kepada teman-teman yang membutuhkan gitu. Nah, itu nanti bisa melalui mekanisme sewa itu juga. Nah, maksimal sewa itu jangka waktunya maksimal 5 tahun dan dapat dilakukan perpanjangan. Kemudian pinjam pakai. Nah, pinjam pakai ini adalah jenis pemanfaatan yang dilakukan hanya kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa. Objeknya apa aja? Objeknya itu berupa tanah dan atau bangunan. Juga selain tanah atau bangunan.
jangka waktunya maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang. Kemudian di sini ada kerjasama pemanfaatan. Nah, kerjasama pemanfaatan itu mitranya BUMN atau BUMD, swasta, kecuali perorangan. Jadi kalau perorangan nggak bisa nih teman-teman. Kemudian objeknya apa aja? Objeknya tanah dan atau bangunan, dan selain tanah bangunan. Nah, kerjasama pemanfaatan ini itu lebih lama dibanding dengan sewa, yakni maksimal 30 tahun dan dapat dilakukan perpanjangan. Kemudian di sini ada bangun guna serah dan bangun serah guna. Di situ mitranya BUMN, BUMD, swasta, kecuali perorangan, dan badan hukum lain. Objeknya apa? Objeknya hanya tanah, karena BGS-BSG itu bangun guna serah atau bangun serah guna. Jadi konsepnya itu nanti mitra yang manfaatkan tanah pemerintah itu dia membangun, kemudian diserahkan kepada kita. Nah, di situ kita dapat menggunakan sebagian dari bangunan itu, atau dibangun kemudian digunakan oleh mitra, baru setelah jangka waktu berakhir diserahkan kepada pemerintah bangunannya. Nah, itu maksimal 30 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Kemudian di sini ada kerjasama penyediaan infrastruktur. Di sini PT BUMN atau BUMD, Badan Hukum Asing, dan Koperasi. Nah, di sini apa aja nih objeknya? Objeknya tanah dan atau bangunan, selain tanah dan bangunan. Maksimal 50 tahun dan dapat diperpanjang. Sebentar. Sini. Nah, di sini ada ketupi, kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. Nah, di sini apa sih ketupi itu? Nah, ketupi itu pemanfaatan BUMN melalui optimalisasi BUMN untuk meningkatkan fungsi operasional BUMN guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan infrastruktur lainnya. Nah, itu subjeknya itu, sebentar, di sini PT BUMN atau daerah, badan hukum, asing, dan koperasi. Objeknya apa aja? Tanah dan atau bangunan beserta fasilitasnya. Maksimal kerjasamanya 50 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, itu biasanya ketupi itu pelaksanaannya itu dilaksanakan melalui BLU dan dengan mitra BUMN gitu kan. Kalau di kami BLU-nya ada BLU Elman gitu melalui skema ketupi ini teman-teman sekalian. Nah, ini kan tadi kita sudah jelas yang pertama ada sewa pemanfaatan dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. Jadi dari sewa itu kita bisa menerima imbalan dengan menyewakan kepada mitra. Kemudian KSP itu pendayagunaan BUMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan PNBP. Nah, KSP ini kita nanti dapat sebentar. Nah, di sini kita dapat kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, teman-teman sekalian. Kemudian dari BGS BSG kita nanti dapat yakni pemanfaatan BUMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan atau sarana berikut fasilitasnya. Kemudian digunakan oleh pihak tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati, kemudian diserahkan kepada pemerintah, atau diserahkan dulu baru kemudian digunakan. Nah, tergantung skemanya nih. Nah, nanti di situ dapat kontribusi tahunan dan hasil bangunannya. Jadi bangunan sama fasilitasnya nanti diserahkan kepada kita gitu. Kemudian di situ ada kerjasama KSPI, kerjasama penyediaan infrastruktur. Nah, kerjasama penyediaan infrastruktur itu di situ adalah pemanfaatan BUMN melalui kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur gitu. Jadi di situ nanti ada bagi hasil dan bagi hasil atas
keuntungan gitu kan. Jadi nanti bagi hasil nih antara yang menyediakan infrastruktur sama pemerintah gitu, teman-teman sekalian. Nah, kita kan udah memahami terkait dengan skema-skema ini, kemudian gambaran umum dan prinsip-prinsip pemanfaatan juga udah tahu nih teman-teman sekalian. Nah, kemudian kita juga harus tahu nih tata cara umum pemanfaatan. Nah, di sini ada calon mitra teman-teman sekalian. Ini gambaran umum ya. Sebenarnya tidak terbatas pada gambaran umum ini, akan tetapi gambaran umumnya kurang lebih seperti ini. Nah, calon mitra itu mengajukan permohonan pemanfaatan kepada pengguna barang. Nah, ini pengguna barang, kemudian dalam hal permohonan pemanfaatan berasal dari calon mitranya, pengguna melakukan penelitian awal, lalu kemudian mengajukan persetujuan kepada pengelola barang. Nah, pengelola barang itu setelah menerima permohonan dari pengguna barang, melakukan penelitian awal atas permohonan tersebut dan mempertimbangkan hasil penelitian atau atas permohonan tersebut dari tim penilai atau tim yang dibentuk. Kemudian pengelola barang menerbitkan persetujuan atas pemanfaatan BUMN tersebut. Nah, apabila disetujui oleh pengelola, yakni kami, itu nanti terbit surat keputusan yang menjadi dasar pengguna barang dan mitra untuk melakukan perjanjian pemanfaatan ini. Kurang lebih gitu teman-teman sekalian. Ini tata cara umum. Nah, teman-teman sekalian, kita kan udah tahu tuh tadi banyak banget ternyata BUMN gitu kan. Bahkan kayak jalan itu kan ya ternyata BUMN juga gitu kan. Teman-teman sekalian pasti tahu nih, kadang jalan itu ada yang garisnya putih gitu, sama garisnya kuning gitu. Ternyata itu ada maksudnya teman-teman sekalian. Yang garisnya kuning itu adalah BUMN atau barang milik negara. Itu dicatat pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional teman-teman sekalian. Jadi kalau nanti ngelihat, oh ini garisnya kuning, nah itu ternyata itu jalan nasional teman-teman sekalian gitu. Jalan nasional itu masuk sebagai barang milik negara gitu. Jadi beda putih sama kuning itu sebenarnya pada siapa aset tersebut dicatat gitu. Nah kebetulan kalau untuk kuning itu dicatat sebagai jalan nasional pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional. Nah, jadi teman-teman sekalian, jalan nasional itu, jalan yang garisnya kuning itu ternyata dicatat juga teman-teman, asetnya, tanahnya, kemudian aspalnya, nah itu dicatat gitu. Jadi di situ bisa juga dimanfaatkan. Contohnya apa? Nah, contohnya ini sewa tanah jalan untuk kabel serat optik gitu. Salah satu contoh realnya gitu, yang kebetulan ini dipublish, jadi teman-teman sekalian bisa ngelihat itu ternyata di Kota Tarakan nih gitu kan. Itu jadi Satker PJN 1 Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Utara itu melakukan sewa nih untuk fiber optik gitu teman-teman sekalian. Itu juga bisa, itu salah satu bentuk pemanfaatan. Tapi teman-teman sekalian, sewa itu tidak terbatas hanya ini. Contohnya teman-teman semua kalau pernah lihat ke kantor polisi atau mungkin pernah masuk ke kantor pajak gitu atau ke kantor pemerintahan lainnya yang ada mesin ATM gitu kan paling sering. Itu ternyata itu sewa juga teman-teman sekalian. Jadi ada kontribusi berupa PNBP yang masuk ke negara gitu. Jadi bukan cuma itu dipakai ATM gitu. Itu nggak bisa teman-teman. Jadi memang harus melalui mekanisme pemanfaatan itu. Kemudian selain sewa, nah ini ada contohnya lagi pinjam pakai teman-teman sekalian. Pinjam pakai BUMN ke Pemda nih. Pada Selasa tahun 2023 bulan April tanggal 9 itu di Komplek Islamic Center itu. Di situ ada Ketua Pengadilan Agama Sukadana itu menandatangani berita acara serah terima gedung pinjam pakai Kantor Pengadilan Agama Sukadana ke pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur. Sebagaimana kita ketahui pinjam pakai itu teman-teman sekalian, mitranya hanya
pemerintah daerah atau pemerintah desa, teman-teman. Jadi ada BUMN yang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi, itu bisa juga kita pinjamkan kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di pemerintah daerah. Sebaliknya juga dari teman-teman pemerintah daerah, apabila mereka punya barang milik daerah atau BMD, itu juga bisa dipinjamkan kepada kita yang di pusat untuk digunakan sebagai penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Nah, kemudian, ini ada contohnya KSP, kerjasama pemanfaatan PLTS di ITERA. Nah, di sini itu eh, Kanwil DJKN dan KPKNL Bandar Lampung sebagai pengelola bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, CQ Institut Teknologi Sumatera, bekerja sama mewujudkan optimalisasi BUMN dengan melakukan pembangunan proyek lab PLTS 1 megawatt peak dan pusat penelitian dengan skema pemanfaatan BUMN dalam bentuk kerjasama pemanfaatan KSP. Nah, terus ada lagi nih KSPI. Nah, kerjasama penyediaan infrastruktur. Contohnya apa? KSPI Pelabuhan Patimban. Nah, di sini pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, CQ, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah resmi melaksanakan serah terima pengelolaan aset Pelabuhan Patimban kepada PT Pelabuhan Patimban Internasional, ditandai dengan acara penandatanganan perjanjian pemanfaatan BUMN melalui kerjasama penyediaan infrastruktur. Proyek KPBU ini pada tanggal 16 Desember tahun 2021 yang lalu, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita melihat jenis-jenisnya, kemudian contoh-contoh BUMN-nya gitu, kita juga sebenarnya bisa gitu mengeksplor gitu kan dari BUMN-BUMN yang kita punya nih gitu. Contohnya kalau teman-teman sekalian tahu ada bendungan Wais Kampung. Nah, itu kan BUMN yang kita yang sangat besar gitu selain jalan. Nah, itu ternyata bisa juga gitu kalau memang mau dimanfaatkan gitu. Tergantung dari kebutuhan dan penggunaannya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, teman-teman sekalian. Nah, baik teman-teman sekalian, sekilas mengenai barang milik negara, kemudian konsep pengguna dan pengelola, penata usahaannya, siklus pengelolaan, jenis-jenis pemanfaatannya yang tadi ada 6, dari sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, kerjasama penyediaan infrastruktur, terus BGS, BSG, dan ketupi atau kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. Itu dari 6 tersebut sudah kami sampaikan. Mungkin dari saya sekian. Saya kembalikan kepada Mbak Anggit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lutfi untuk materinya yang luar biasa. Silahkan untuk teman-teman bisa beri reaction applause-nya di fitur Zoom. Nah, kita lanjut saja ke narasumber yang kedua. Beliau ini akan menyampaikan tentang gimana sih cara membuat tulisan artikel itu menjadi bagus, terstruktur, bisa dipahami oleh pembaca, atau bahkan bisa memberikan pengaruh bagi pembaca. Nah, kita sambut bersama Bapak Kiki Nurman Setiawan. Beliau adalah Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Beliau lahir pada 15 Mei 1984, lulus dari pendidikan D3 STAN pada tahun 2004, lalu melanjutkan ke pendidikan Diploma 4 STAN pada tahun 2006, dan menempuh pendidikan S2-nya pada tahun 2012 di Master in International Development Policy Duke University. Kepada Pak Kiki, kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggit. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya senang sekali bisa bergabung di acara webinar pagi hari ini. Tadi Mas Lutfi sudah menyampaikan terkait teknis ya, pengolahan BUMN dan pemanfaatan BUMN yang ada di negara kita. Nah, di sesi berikutnya ini saya mencoba untuk melengkapi paparan yang sudah disampaikan Mas Lutfi, khususnya terkait dengan teknik untuk menyusun penulisan. Saya yakin Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang hadir di sini, mungkin ada juga Bapak Ibu dosen yang hadir,
mungkin sudah sangat terbiasa menyusun sebuah artikel ilmiah, dan yang sedang kami coba sampaikan di perlombaan kali ini mungkin tidak berbeda dengan artikel ilmiah yang Bapak Ibu sudah atau rekan-rekan sudah pernah ikuti sebelumnya mungkin ya. Nah, ini mungkin pembekalan ini khusus untuk yang mungkin baru pertama kali ya akan mengikuti perlombaan menulis, sehingga harapannya bisa memenuhi ekspektasi yang kami harapkan. Izin saya lakukan share screen. Sudah tampak ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Di siang hari ini saya coba akan menampilkan sekilas saja, singkat aja, nanti kita akan coba diskusi lebih dalam terkait bagaimana untuk menyusun sebuah artikel yang baik. Di rutinitas pekerjaan kami sehari-hari di DJKN atau di Kementerian Keuangan, kami sangat erat kaitannya dengan menulis sebuah kajian, karena kajian yang kami susun ini akan menjadi dasar bagi pimpinan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, tadi Mas Lutfi sempat menyinggung di Kementerian Keuangan, di DJKN khususnya ada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara atau ELMAN, yang tugas dan fungsinya adalah melakukan optimalisasi aset yang idle dan juga melakukan pendanaan pengadaan tanah untuk infrastruktur proyek strategis nasional. Belu Elman lahir dari sebuah kajian, di mana saya menjadi salah satu co-author dari kajian tersebut. Kami menyusun kajian itu di tahun 2014. Jadi hal ini menunjukkan bahwa dari berawal dari sebuah tulisan kita bisa meng-create sesuatu yang belum ada, dan bahkan sesuatu itu bisa menjadi sesuatu yang sangat besar. Elman sendiri saat ini sudah mengelola dana lebih dari 1 triliun untuk pendanaan proyek infrastruktur, proyek strategis nasional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal-hal pertama yang perlu Bapak Ibu dan rekan-rekan coba pahami adalah tentukan konteks yang akan membaca dari artikel yang Bapak Ibu sedang susun gitu ya. Siapa pembacanya, dan apa kepentingan dan apa kebutuhan dan apa minat dari yang akan membaca tulisan kita. Nah, khusus terkait dengan lomba menulis yang sedang kami laksanakan, kami sudah menyampaikan ya di Linktree juga ada terms of reference terkait dengan apa-apa saja yang kami harapkan dari tulisan yang harus disubmit gitu ya. Nanti kita akan overview. Oke, yang pertama adalah siapa yang akan membaca tulisan kita. Ini akan sangat berpengaruh terkait dengan model gaya penulisan dan juga apa yang akan kita tuangkan. Itu akan sangat tergantung dengan audiens atau pembaca dari tulisan kita. Jadi kita harus menentukan hal ini terlebih dahulu karena akan sangat fundamental. Nah, setelah kita menentukan hal tadi, salah satu hal yang penting adalah membuat judul atau headline yang bisa menarik perhatian gitu ya. Dan tentunya judul ini tidak boleh terlalu panjang agar tidak menghilangkan fokus gitu. Selain dari judul, kita juga harus membuat atau menyusun dari artikel yang sedang kita susun ini dalam sebuah skema gitu ya. Seperti ibaratnya kita bercerita gitu ya, ada pembuka yang masih belum ada konflik, kemudian terjadi konflik yang meningkat, kita menemukan sebuah permasalahan, kemudian kita coba analisa lebih dalam permasalahan ini, dan kemudian kita berikan usulan solusi mungkin yang bisa diambil untuk mengatasi masalah itu gitu ya. Jadi akan terlihat semacam peningkatan gradasi dari mulai pembukaan ke inti permasalahan hingga ke penutup. Layaknya kita sedang bercerita gitu ya, tapi di sini melalui sebuah tulisan.
Nah, ketika kita menyampaikan sebuah argumentatif dalam artikel ilmiah ini, tentunya kita harus mempunyai background knowledge, pengetahuan yang baik tentang substansinya, dan kita juga harus mempunyai data dukung yang mumpuni sehingga kita bisa menyampaikan argumen-argumen yang meyakinkan ya, dan harapannya bisa mempersuasi gitu ya. Karena harapannya tadi dari artikel-artikel ilmiah yang kita buat ini ya, mungkin suatu saat nanti bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu kita harus menyampaikan prosedur pengolahan data dan juga sumber data yang kita pakai gitu ya, mekanisme pengolahannya, metodologinya seperti apa, agar kita bisa menarik kesimpulan yang bisa diyakini gitu ya, dan juga bisa mempersuasi. Nah, di dalam bagian besar ya dari artikel yang kita susun ini mungkin mudahnya kita menyusunnya dalam bentuk format IMRAT ini, mulai dari introduction atau bagian pembukaan, di mana di sini adalah kita harus menjelaskan problem atau permasalahan apa yang sedang ingin kita lakukan analisanya. Kemudian M-nya ini adalah metodologi apa yang kita gunakan, baik untuk mengolah data, untuk menggali informasi gitu ya, tentang permasalahan yang sedang kita bahas. R-nya adalah result atau hasil dari pengolahan data atau findings yang kita temukan gitu ya. Dan kemudian D-nya adalah diskusi gitu ya. Dari temuan-temuan tadi kita coba memberikan argumentatif apa-apa saja yang bisa kita maknai dari temuan-temuan dari data-data yang ada dan apa yang bisa kita lakukan untuk perbaikan ke depannya gitu ya. Dan di sini ekspektasi untuk dalam pelaksanaan lomba menulis yang dilakukan oleh Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu ini sudah dituangkan dalam terms of reference ya. Ini saya coba stop share terlebih dahulu. Izin saya tampilkan Linktree ya. Di Linktree ini sudah tampil ya Bapak Ibu. Di Linktree yang sudah disampaikan oleh panitia, di bagian atas ini adalah terms of reference. Silakan diklik, nanti dia akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, dalam terms of reference ini sudah cukup clear terkait dengan apa-apa saja yang diharapkan, mulai dari panduan penulisan harus seperti apa, karakter fontnya, spasinya, jumlah kata yang diharapkan, kemudian gaya bahasanya, struktur penulisannya, cara membuat quotation, menyusun daftar pustakanya. Di sini juga sudah dibuat secara detail oleh panitia, termasuk ketika nanti akan menyampaikan filenya, formatnya harus seperti apa juga disampaikan. Dan yang tak lupa adalah batas waktu untuk menyampaikan. Dan di bagian bawah juga telah disampaikan kriteria komponen penilaian untuk pelaksanaan lomba menulis kali ini, sehingga ini bisa menjadi referensi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian dalam menyusun artikel ilmiahnya ya, sehingga nanti bisa memenuhi ekspektasi yang diharapkan oleh panitia lomba menulis ini. Saya izin kembali ke materi lain saya. Oke, sudah muncul ya. Baik, selanjutnya setelah kita memastikan bahwa dalam artikel yang akan kita susun kita sudah memenuhi format IMRAT ini dan juga memenuhi variabel-variabel yang sudah disampaikan dalam terms of reference, kita lanjutkan, yaitu terkait dengan data. Saya sangat concern karena data yang ada di lingkup Kementerian Keuangan dan juga di negara Indonesia ini sangat tersedia ya, datanya sangat banyak dan tersedia dan disediakan oleh banyak pihak. Yang pertama, rekan-rekan sekalian bisa mengunjungi situs BPS, di sana ada berbagai kajian dan hasil survei yang sudah dilakukan oleh BPS dan dia diterbitkan secara periodik, ini bisa diakses.
Kemudian di Bank Indonesia juga mengeluarkan Bank Indonesia Statistik. Ada salah satu, kalau memang Bapak Ibu dan rekan-rekan tertarik dengan dunia properti, ada salah satu statistik berupa laporan kondisi properti secara triwulan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ini juga tersedia dan kita bisa mengaksesnya dengan gratis dan tanpa biaya. Selain itu, di lingkup Kementerian Keuangan sendiri, kita punya banyak resource yang bisa digunakan. Yang pertama ada APBN kita. Di sini disajikan data-data secara bulanan terkait dengan realisasi pelaksanaan APBN yang didasarkan pada press conference yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan dan para pimpinan di Kementerian Keuangan. Selain itu, teman-teman juga bisa akses data APBN. Data APBN di sini jauh lebih detail dibandingkan dengan yang ada di APBN kita. Nah, di sini termasuk nota keuangan itu juga tersedia di sini. Nota keuangan itu adalah dokumen perencanaan yang disampaikan ketika pemerintah mengajukan usulan penyusunan APBN setiap tahun kepada DPR sebelum nanti akhirnya diundangkan dalam sebuah undang-undang APBN. Hal ini setiap tahun disusun gitu ya. Berbagai asumsi, berbagai perencanaan yang ada, beberapa prioritas yang akan dilakukan untuk tahun ke depan itu dituangkan dalam nota keuangan. Nah, teman-teman bisa akses di sini. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa akses data laporan keuangan pemerintah pusat. Tadi Mas Lutfi juga menyampaikan ya, yang ada piramidanya tadi. Laporan keuangan itu kan disusun berjenjang dari mulai satuan kerja terbawah, kemudian dikompilasi di Kanwil, di eselon 1, di tiap kementerian lembaga, dan kemudian dikompilasi oleh Kementerian Keuangan sehingga terbentuklah sebuah laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, teman-teman bisa akses data-data terkait neraca pemerintah itu ada di laporan keuangan pemerintah pusat di sini. Dan juga apabila ada temuan BPK dan rekomendasi itu biasanya juga akan tercantum di sana. Karena di dalam LKPP ini akan diaudit oleh BPK dan sudah beberapa tahun ini LKPP pemerintah selalu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Wajar tanpa pengecualian merupakan opini tertinggi, namun memang ada beberapa catatannya yang harus ditindaklanjuti untuk beberapa case yang sifatnya tidak material. Selain itu, tadi Mas Lutfi juga menyampaikan optimalisasi barang milik negara dapat berbentuk kerjasama pemanfaatan infrastruktur, ada juga ketupi ya, yang itu dilaksanakan operasionalnya oleh BLU. Nah, ada salah satu BLU di lingkungan Kementerian Keuangan yang memang mempunyai tugas dan fungsi untuk pengelolaan aset, yaitu Lembaga Manajemen Aset Negara. Ini ada websitenya, nanti bisa digali lebih dalam mengenai tusi dan juga capaian-capaian apa yang sudah dilaksanakan oleh Elman sejak Elman mulai operasional tahun 2016 hingga saat ini. Selain itu, tadi saya sempat menyampaikan infrastruktur yang ada di Indonesia, khususnya dalam pemerintahan periode Pak Jokowi sejak tahun 2015, disusun yang namanya Proyek Strategis Nasional atau dikenal dengan PSN. PSN ini wujudnya ada berbagai bentuk, ada yang sifatnya jalan tol, jalur kereta api, bendungan, bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya. Nah, dalam pelaksanaannya, PSN tadi dilakukan overview oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP. KPPIP ini adalah unit kerja di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, teman-teman bisa akses di websitenya KPPIP, ini nanti ada detail terkait beberapa proyek. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan proyek-proyek infrastruktur yang tadi beberapa dikasih contohnya oleh Mas Lutfi, ini bisa digali yang bentuknya PSN untuk pengadaan tanahnya itu disupport oleh Elman, dan untuk overall keberlangsungan proyek hingga penyelesaian proyeknya itu bisa dilihat dari websitenya KPPIP. Nah, tadi ada beberapa instrumen baru yang baru muncul di tahun 2020, salah satunya adalah Ketupi ya. Ketupi mungkin kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan coba searching, itu istilahnya dalam bahasa Inggris dikenal dengan LCS, Limited Concession Scheme. Nah, bedanya apa antara KSPI dengan Ketupi?
Kalau KSPI itu sifatnya adalah greenfield. Jadi artinya project itu baru sehingga belum ada revenue stream atau pendapatan dari pelaksanaan project tersebut. Nah, untuk ketupi ini biasanya atau LCS ya, Limited Concession Scheme, itu biasanya bersifat brownfield. Brownfield itu artinya proyek yang akan dikerjasamakan ini sudah ada recurring revenue-nya, sudah ada pendapatannya, sehingga ketika dikerjasamakan sebenarnya sudah ada alur pendapatan yang bisa dimanfaatkan. Nah, tentunya hal ini sangat berbeda. Nah, contoh sukses untuk LCS salah satunya adalah pembangunan bandara di Turki, kemudian juga pembangunan stasiun kereta api di Jepang, di mana awalnya objek-objek BUMN tersebut dimiliki oleh negara, kemudian dikerjasamakan dengan swasta. Nah, sebenarnya ketika dioperasionalkan oleh negara, waktu itu sudah ada pendapatannya, tapi untuk lebih mengoptimalkan dibuatkan skema LCS ya, atau ketupi yang ada di Indonesia. Harapannya agar bisa meningkatkan servis dan juga bisa memberikan pendapatan bagi negara. Oke, selanjutnya ini tentu ini juga reminding untuk diri saya pribadi ya, ketika kita menulis ini tidak bisa sekali duduk langsung jadi gitu ya. Menulis ini adalah sebuah perjalanan gitu ya, dan mumpung waktunya masih ada ya, deadline-nya ini masih sampai tanggal 19 ya, jam 24.00, maka masih ada waktu yang cukup bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk terus memperbaiki dan terus mereview gitu ya tulisan yang saat ini ada. Apabila dirasa data dukungnya kurang, masih bisa mengeksplor lagi, masih cukup waktu untuk menyelesaikan perjalanan untuk menyusun sebuah artikel ilmiah yang baik. Baik, yang terakhir dari saya ini saya mengutip dari Dr. Srinivasa Ragavan, salah satu profesor dari India yang menyampaikan unsur-unsur utama dari penyusunan artikel ilmiah gitu ya. Dan ini pun juga tadi sudah sempat disinggung dalam terms of reference, bagian-bagian dari artikel yang sebaiknya ada, tapi ini memang artikel yang sifatnya ilmiah yang akan publish ke jurnal gitu ya. Sedangkan di lomba kita sifatnya lebih rileks, tidak harus semendetail itu, tapi alangkah baiknya jika Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa menyusun bagian-bagian artikel yang menjadi apa ya, unsur yang sangat penting gitu ya. Jadi ada judulnya, ada pembukaannya, kemudian ada materi atau data yang digunakan, metodologi yang digunakan, hasil atau temuan atau finding-nya, dan juga diskusi dari temuan yang diharapkan, dan juga ada summary-nya, dan tidak lupa gunakan quotation untuk meng-acknowledge siapa saja yang berkontribusi terhadap artikel yang disusun, dan juga membuat reference ya, membuat daftar pustaka untuk resources yang kita cuplik gitu ya untuk penyusunan artikel kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa lanjutkan dalam diskusi. Saya izin kembalikan kepada Mbak Anggit. Terima kasih Mbak Anggit. Ya, baik. Terima kasih Bapak Kiki. Terima kasih untuk materinya yang keren sekali Pak Kiki. Silakan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk bisa beri reaction tepuk tangan di fitur Zoom Bapak Ibu dan rekan-rekan. Nah, sekarang adalah waktu yang Bapak Ibu dan rekan-rekan tunggu-tunggu. Pada Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian bisa bertanya langsung ke narasumber. Silakan untuk bisa raise hand melalui fitur Zoom. Mumpung ada narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing. Kami silakan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk bisa raise hand di Zoom untuk menyampaikan pertanyaannya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dari universitas, kami persilakan untuk bisa raise hand di fitur Zoom.
Pak Iwan. Izin Pak ada Oke, menyampaikan pertanyaan, kami silakan. saya Bu ya. Ya, silakan Bapak. Oke, ini saya sering mendapatkan data dari BPS itu memang sangat 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 menolong saya sekali dalam penelitian. Hanya saja saya sering berdebat dengan teman itu tentang bagaimana menjelaskan dengan ADHK dengan harga konstan dengan harga yang berlaku itu. Saya sering sulit menjelaskannya. Kata saya kalau harga konstan itu untuk menciptakan statistika angka pada saat kita penelitian. Tapi kalau harga yang berlaku BPS itu menggunakannya ya harga yang berlaku. Tapi itu apakah yang harga berlaku itu sudah menjadi nilai statistik dari itu? Mohon penjelasannya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan kepada Pak Kiki atau Kak Lutfi. Silakan untuk bisa dijawab langsung pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Izin Mbak Anggit, mungkin saya coba membantu menjelaskan ya. Terima kasih Pak Iwan untuk pertanyaannya. Jadi memang untuk data yang digunakan oleh BPS ini merupakan wujud dari implementasi GFS kalau nggak salah ya. Jadi kita mengikuti standar statistik internasional, di Kementerian Keuangan pun juga mengikuti standar GFS ya, Government, saya lupa F-nya statistik. Iya, betul betul. Nah, memang ketika kita melakukan sebuah penelitian, kita memerlukan tahun basis gitu ya. Sehingga kadang ketika BPS menyampaikan harga konstan terhadap suatu tahun basis. Jadi mungkin tahun basisnya adalah tahun penelitian yang waktu itu pertama kali ditentukan, misalnya tahun 2010. Iya. Jadi memang ada dua nilai, nah di mana ketika nilai harga umum tadi seperti yang Pak Iwan sampaikan itu lebih menggambarkan kondisi real, dan atas gap-nya kita bisa melakukan analisa mungkin dampak atas inflasi yang terjadi Betul. atau kondisi lain yang berdampak sehingga terjadi perbedaan harga. Nah, memang di kami tidak sampai sedalam itu, Pak. Tapi terima kasih nih, Pak. Kita diingatkan, ini juga akan sangat berguna untuk rekan-rekan sekalian ya, terutama untuk yang nanti akan menggunakan referensi data dari BPS. Ini harap hati-hati nanti ya, Pak, yang merujuknya ya. Apakah data yang dirujuk ini adalah atas harga konstan tahun tertentu, mungkin tahun 2010, atau harga survei terkini gitu ya. Misalnya ketika teman-teman melihat hasil kajian terkait indeks kemahalan konsumsi atau IKK. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Anggit. Baik, untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, kami silakan pertanyaan selanjutnya. Baik, kepada Mas Eko Aziz Apriyadi, kami silakan. Selamat siang, Bu. Izin bertanya, saya Eko Supriyadi dari Universitas Sambu Mero Jurai. Untuk mengerucutkan lomba artikel menulis ini sesuai dengan data yang sudah dipaparkan di webinar ini atau global, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Izin sebentar, Mas, kami koordinasikan dulu. Izin Bu Irma. Bu Irma, izin Bu. Lagi aja mungkin. Bentar Pak, ada masalah di Mohon maaf, mic-nya. ada permasalahan jaringan. Izin, apakah suara yang terdengar? Terdengar Mbak Irma? Ya,
izin untuk terkait materi yang akan temanya adalah sesuai yang kami sampaikan melalui surat, yaitu tema untuk generalnya adalah uang kita punya kita, dan subtemanya terkait pemanfaatan barang milik negara untuk pembangunan nasional, di mana tema tersebut sudah inline dengan materi yang disampaikan oleh Mas Lutfi dan tadi disampaikan juga oleh Pak Kiki. Seperti itu, Bapak, izin. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan lain. Kami silakan. Atau mungkin memang sudah jelas dari penjelasan dua narasumber kami tadi. Mohon maaf Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, izin azan dulu.
Baik, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah menunggu. Pada Bapak Dwi Puja Arahman, kami silahkan. Oke, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekian. Untuk informasi lebih lanjut, apa ada grup WA atau lainnya untuk sharing-sharing gitu? Terima kasih. Sekian. Baik, kepada Bu Irma, izin Bu untuk bisa dijawab terkait hal ini. Izin Pak izin Pak Dwi Puja, ya izin terkait untuk grup WA kami tidak ada, tapi bisa langsung menanyakan ke kontak person yang sudah kami sampaikan melalui surat kami atau melalui broadcast chat. Seperti itu Bapak, izin. Terima kasih. Baik, untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang lain kami silahkan. Apakah Bapak Ibu dan rekan-rekan masih akan ada yang ditanyakan? Kami persilahkan. Baik, sepertinya sudah cukup jelas ya untuk penjelasan dari narasumber dan juga diskusi tanya jawabnya tadi. Demikianlah rangkaian kegiatan webinar dalam rangka Lomba Menulis Pemanfaatan Barang Milik Negara untuk Pembangunan Nasional. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasi dan antusiasmenya, dan juga terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir. Kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk bisa mengisi daftar hadir yang akan disampaikan di kolom chat. Dan juga apabila Bapak Ibu nanti masih ada pertanyaan, kami silakan untuk bisa menghubungi kontak person yang sudah ada di pengumuman lomba menulis, yaitu kepada Ibu Irma. Saya Anissa Anggitutami, mohon undur diri dari acara ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Saya tutup dengan pantun, beli mangga di Langkapura untuk dibawa ke Jakarta. Bersama kita jaga aset negara karena aset kita punya kita. Kami tunggu karya terbaik teman-teman di Lomba Menulis Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu, kami tunggu artikelnya. Satu tanya melayang di dalam benak tentang tanah dan bumi tempat kini ku berpijak. Surga dunia bernama Indonesia, anugerah terindah dari Sang Maha Pencipta. Gunung, sungai, hutan, lautan, Satu tanya melayang di dalam benak tentang tanah dan bumi tempat kini ku berpijak. Surga dunia bernama Indonesia, anugerah terindah dari Sang Maha Pencipta. Gunung, sungai, hutan, lautan, samudra beserta kekayaan alam terkandung di dalamnya. Sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat, komitmen kuat untuk sebuah amanat. Jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, beraneka rupa wujud hasil pembangunan. Semua tiada akan pernah berarti
berarti bila kita tak pernah sadar dan mawas diri, bergegas, bergerak kawan, satukan tujuan. Tak ada lagi waktu untuk berpangku tangan. Tanamkan janjimu pada Ibu Pertiwi, jangan pernah lelah, cintai negeri ini. Hingga denyut nadi terakhirku, sampai akhir nafasku. Ini uang kita, ini punya kita. Ayo kita semua jaga aset negara. Ini uang kita, ini punya kita. Ayo kita semua jaga aset negara. Langkah demi langkah, pantang mundur, perekonomian negara perlu diatur, menekan inflasi, mendorong pertumbuhan, stabilitas ekonomi, tak sekedar harapan. Rupiah, pajak terkumpul, dikelola secara cermat, tepat, be careful. Sedikit demi sedikit, pasti jadi bukit, agar anak cucu kita nanti tak jadi sulit. Aset negara bertumbuh dan bergerak, rawat dan jaga selalu, jangan sampai rusak. Integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, kesempurnaan menjadi jati diri. Bergegas, bergerak kawan, satukan tujuan. Tak ada lagi waktu untuk berpangku tangan. Tanamkan janjimu pada Ibu Pertiwi, jangan pernah lelah, cintai negeri ini. Denyut nadi terakhirku, sampai akhir nafasku. Ini uang kita, ini punya kita. Ayo kita semua jaga aset negara. Ini uang kita, ini punya kita. Ayo kita semua jaga aset negara. Ini uang kita, ini punya kita. Ayo kita semua jaga aset negara. Ini uang kita, ini punya kita. Ayo kita semua jaga aset negara. Ini uang kita, ini punya kita. Jaga aset negara. Satu tanya melayang di dalam benak tentang tanah dan bumi tempat kini ku berpijak. Surga dunia bernama Indonesia, anugerah terindah dari Sang Maha Pencipta. Gunung, sungai, hutan, lautan, samudra beserta kekayaan alam terkandung di dalamnya. Sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat, komitmen kuat untuk sebuah amanat. Jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, beraneka rupa wujud hasil pembangunan. Semua tiada akan pernah berarti bila kita tak pernah sadar dan mawas diri. Bergegas, bergerak kawan, satukan tujuan. Tak ada lagi waktu untuk berpangku tangan. Tanamkan janjimu pada Ibu Pertiwi, jangan pernah lelah, cintai negeri ini. Hingga denyut nadi terakhirku, sampai akhir nafasku. Ini uang kita, ini punya kita. Ayo kita semua jaga aset negara. Ini uang kita, ini punya kita. Ayo kita semua jaga
demi langkah.